Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan karena Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini, di setiap Kamis pagi kita dapat bertemu kembali dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja kita ketemu di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya rekan Miftah Firdaus? Sehat dan selalu semangat insya Allah gitu ya. Bersama pemirsa semuanya akan kami hadirkan berbagai informasi menarik, kemudian terupdate gitu ya untuk Anda semuanya ini hingga nanti jam 10 pagi. Ya, tentu saja beberapa informasi. Ya. Tapi biasanya kalau di kopi ini ada 7 informasi. 7 informasi. 7 informasi. Ya, sudah persiapkan 7 ya, betul. karena 1 jam. Dan ya, satu informasi kita nanti akan talk show. Oh, talk show. Talk show. Meskipun berbincang dengan salah seorang narasumber yang hadir via Zoom. Via Zoom. Via Zoom. Ya, jarak jauh. Betul, betul. Dan beberapa informasi yang kemarin hadirnya Mercy ke pengajian Ahad pagi. Betul. Oh, ya. Ke gedung MTA Pusat. Dan ini jalinan ini sudah lama berlangsung sejak beliau almarhum Dr. Zuzi Rizal. Dengan juga almarhum Al-Ustadz Ahmad Sugino. juga. Betul, itu satu hal yang membahagiakan, terjalin dan jalinan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian dari Dr. Zuzi Rizal diteruskan Ustadz Dr. Sarbini, Abdul Murad. Kemudian sekarang ini terbaru, presidium baru. Tahun 2024-2029. Ya. Jadi masa baktinya begitu ya. Semacam karena memang keorganisasian gitu. Berkaitan dengan itu adalah tentang Gaza dan sebagainya. Kita juga turut serta tentang itu ini betul. Dengan Rudi ya. Ya. Tidak kalah pentingnya karena di sisi lain ketika kita berkunjung ke daerah wilayah Yogyakarta gitu ya. Di sana ada satu masjid yang fenomenal gitu, yang terkenal gitu ya. Masjid Jogokaryan. Di sana juga, ini selalu intens begitu ya, selalu intens, konsisten juga membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Nah, ini ada kunjungan balik dari Gaza Palestina begitu ya, ke Masjid Jogokaryan ini, rekan Rudi. Iya. Dan yang pasti masjid tersebut sudah terkenal kemakmurannya. Ya, kemakmurannya. Kemakmuran daripada jamaah yang selalu datir, kemudian juga kemakmuran bagaimana mal mereka tersalurkan. Karena terkenal juga saldo itu selalu nol. Betul. Wah, ini selalu nol. Artinya kan tersalurkan dengan maksimal. Gitu. Kalau saldonya banyak, tinggi, ini masih ada pertanyaan bahwa ini gimana pengelolanya gitu. Iya. Dan kadang-kadang yang diutamakan malah justru bangunan masjid. Bangunan ya. Tapi ada baiknya kita simak informasi berikutnya. Baik. Pemirsa, Masjid Jogokaryan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima kunjungan relawan kemanusiaan dari Gaza Palestina. Kunjungan ini sebagai bentuk apresiasi setelah masjid ini intens mengirimkan bantuan dan relawan. Relawan Gaza bersama perwakilan King Hussein Cancer Center atau KHCC dan Islamic Charity for Society mengunjungi Masjid Jogokaryan di Kota Yogyakarta pada Kamis pagi. Acara tersebut merupakan kunjungan balasan dan bentuk apresiasi atas bantuan yang telah disalurkan Masjid Jogokaryan ke warga Gaza 2 bulan lalu. Pada kesempatan ini, pihak Masjid Jogokaryan turut mengundang lembaga kemanusiaan di Yogyakarta untuk bersilaturahim sekaligus melanjutkan kerjasama program-program kemanusiaan. Mengundang teman-teman lembaga kemanusiaan yang ada di Kota Yogyakarta untuk sama-sama mendengarkan dan menjalin silaturahim, kemudian makan siang bersama. Harapannya setelah ini nanti ada proyek-proyek kolaborasi kemanusiaan yang bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Selama serangan militer oleh Israel sejak 7 Oktober lalu, Masjid Jogokaryan telah mengirimkan sebanyak 4 kali tahapan bantuan dengan total 4,2 miliar rupiah, serta memberangkatkan 2 orang relawan. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wahid Nurifai dan Burhan Amrullah, MTA TV. Oh iya, baik. Jadi Masjid Jogokaryan,
luar biasa begitu Iya. ya. Kegiatan-kegiatan kemanusiaannya. Kalau tadi kan bantuannya ini juga bertahap gitu ya, dari Iya, untuk betul. warga Palestina yang memang apalagi dari kita juga turut serta juga begitu ya. Luar biasa, hampir miliaran lah gitu ya kalau di total itu. Bukan hampir, Emang lebih sudah lebih. miliaran ya, sudah 2,4 ya. Iya, 2,4 iya. miliaran. Dan tentu saja pemirsa, itu wujud dari andil kita, meski kita tidak bisa datang ke sana ya, tapi paling tidak minimal itu adalah Minimal, doa. begitu Ya. Dan yang mirip-mirip dengan Masjid Jogokarian atau justru Mengadopsi. meniru ya dari mengadopsi itu pilihannya. adalah Masjid Al-Falah. Al-Falah Sragen ya. Sragen. Iya. Itu juga nol Nol ini saldonya saldonya selalu nol ya. dinolkan. Karena Ya. memang setiap kegiatan dan lain sebagainya ini juga meniru atau studi banding gitu ya dengan Betul. Masjid Jogokarian, dan penerapannya pun juga hampir sama begitu ya. Ya, terkadang hal-hal seperti ini bendahara sih yang agak berat, nggak tahu ngapain Gimana gitu ya, Ini, perasaan ya, kalau nanti mencatat akhirnya juga nol kan. Nah, Mencatat akhirnya juga nol gitu. iya, jadi berat gitu loh kalau untuk dinolkan gitu, seakan-akan nanti sudah tidak Eman-eman gitu ya, gitu ya. Nah. Emang dia yang ngatur keuangan kita, padahal yang ngasih kan Allah Iya, begitu. ketika memang maksimal, ya tentu ada kebahagiaan tersendiri juga begitu ya. Betul. Ada yang menyalurkan, kemudian mendapatkan saluran juga akan sama-sama mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Betul. Dan selain Mercy kemarin ke Jogokarian dan apa ya, bukan long trip tapi Iya. ternyata dari Jogja lanjut ke Oh ya, Solo. dari Jogja ke Solo. Meskipun beda hari. Meskipun ya. beda hari. Jadi ya. Mercy, relawan Mercy ini juga sangat terkenal, dan memang terkenalnya pun juga di mereka selalu intens ke Gaza Palestina juga begitu ya. Iya. Mengirimkan tenaga medisnya, Iya. kemudian mengunjungi, karena dulu beberapa waktu lalu agak sulit masuk, kemudian ada yang tertahan di sana. Ya, betul. Kemudian hingga kembali, kemudian mengirimkan kembali, terus selalu intens ini Mercy Ya. gitu ya. Infonya Ini berkaitan dengan Mercy, jadi mereka berkunjung ke Majelis Tafsir Al-Quran gitu ya, dalam rangka meninggalkan atau ya melanjutkan silaturahim yang terjalin sudah sejak lama gitu. Informasinya selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presidium Baru Organisasi Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy melakukan kunjungan ke gedung pengajian MTA di Kota Solo, Jawa Tengah untuk melanjutkan hubungan erat yang sudah lama terjalin. Hadir dalam silaturahim ini Presidium Baru Mercy beserta relawan dari Surakarta dan Yogyakarta. Kedatangan rombongan disambut hangat pimpinan pusat MTA beserta jajaran pengurus dan ribuan peserta pengajian. Ketua Presidium Mercy Dr. Hadiki menjelaskan, kehadiran Presidium Baru Mercy ke MTA untuk melanjutkan silaturahim dan kerjasama yang sudah lama terjalin dengan erat. Kami pengurus Mercy di periode yang baru ini tentu datang kemari untuk membuka komunikasi dan mendapatkan banyak masukan dan nasihat dari guru-guru kami di MTA, terutama dalam kerja-kerja kemanusiaan yang memang Mercy fokuskan selama ini di daerah konflik dan bencana. Dalam sambutannya, Ketua Presidium Mercy juga menjelaskan aktivitas kemanusiaan yang dilakukan Mercy di berbagai wilayah Indonesia, serta di negara lain termasuk di Gaza, Palestina. Ia menyampaikan Mercy telah mengirimkan 5 tim medis secara bergelombang, serta berusaha menyalurkan bantuan untuk warga di wilayah terjajah tersebut. Mercy semenjak 7 Oktober 2023 ketika mulai terjadi pecahnya perang di Gaza, kita sudah berusaha untuk memberikan bantuan langsung ke dalam Gaza, dan itu bukan proses yang mudah memang. Sampai saat ini sudah ada 5 tim, ya sudah ada 5 tim yang bergelombang itu masuk di Gaza. Formasi Presidium Mercy periode 2024-2029 ditetapkan berdasarkan musyawarah besar ke-6 pada 24 dan 25 Agustus lalu. Presidium Mercy kali ini diwarnai oleh relawan-relawan muda dan seorang anggota Presidium lama.
Diharapkan presidium terpilih dapat membawa Mercy menjadi anggota medis dan kemanusiaan yang lebih amanah dan profesional. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Habib Taslim, MTA TV. Ya, ternyata yang terpilih ini para generasi muda gitu ya. Ya, 5 presidium itu 1 masih ada yang lama. Dr. Yogi. Kalau yang ini Dr. Hadigi Habib itu termasuk baru, termasuk muda begitu. Ya, dipelopori oleh berdirinya Mercy dulu kan dari UI dulu ya. Kedokteran UI. Nah, itu sekarang bisa terbuka untuk siapapun bisa menjadi anggota. Tapi memang khususnya ini adalah untuk para tenaga kesehatan gitu ya. Barangkali dokter yang memang punya keahlian di sana. Karena nanti akan terjunkan ke mereka ke Gaza ini kan juga untuk tapi ada juga memang yang wartawan juga ada ya seperti Victory itu. Jadi siapapun di bidang medianya mungkin ya. Ya, betul. Dan rata-rata terkait dengan hal itu mereka yang sudah pernah ke sana sepertinya berat sekali untuk meninggalkan sana. Untuk pulang ke sini. Ya, sedihnya itu. Jadi karena mereka demikian anak-anak kecil itu demikian dekatnya dengan kita. Bahkan anehnya di sana banyak yang meninggal, tapi di sisi lain banyak kelahiran. Jadi 1 hari itu rata-rata 60 kelahiran. 60 kelahiran. Minimal gitu ya, maksimal gitu ya. Iya. Dan rata-rata banyak yang meninggal, banyak yang lahir juga. Dan juga banyak yang lahir itu kembar. Iya. Dan kalau di sini ibu-ibu melahirkan bed restnya mungkin bisa sampai 5 hari. 5 hari lebih bahkan. Iya. Lebih apalagi. Kalau di sana 2 jam setelah melahirkan itu sudah langsung aktivitas. Iya, karena mereka sadar diri, yang melahirkan yang lainnya pun masih menantikan untuk segera lahir gitu ya. Iya, itulah luar biasanya. Gaza, Palestina. Gaza di sana, apalagi banyak anak-anak yang tumbuh di sana. Nah, itu dan tentu saja anak-anak yang di sana ini wajib kita merenungi bagaimana ketika kita memiliki kesempatan kepada anak-anak kita yang ada di sini, kemudian kita sampai menelantarkan ini sangat zalim begitu ya. Nah, karena di sana pun itu juga anak-anak yang mestinya usia sekolah itu malah mati. Ya. Bagaimana juga dengan kita yang sekarang sudah diamanai anak, maka wajib kita itu menyekolahkan, menjaganya, memberikan pendidikan yang terbaik gitu ya. Maka ini ada satu kegiatan yang cukup baik gitu ya untuk anak-anak kita gitu. Dengan kita latih untuk membaca. Gitu ya. Gemar membaca, berliterasi bahasanya itu ya. Ikro, bacalah. Ya, pemirsa, guna menanamkan kegemaran membaca buku pada anak, sebuah taman kanak-kanak di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menggandeng orang tua wali murid untuk membacakan cerita. Acara membacakan cerita untuk anak ini dikemas dalam kegiatan Happy Literasi di Aula TKIT MTA Gemolong, Kabupaten Sragen. Tidak hanya membacakan cerita atau dongeng, dalam Happy Literasi ini anak-anak juga disuguhi dengan visualisasi digital. Salah seorang wali murid mengaku bangga bisa bercerita di hadapan peserta didik dan berharap para murid menjadi gemar membaca buku. Sebagai wali murid siswa sangat bangga bisa ada di acara hari ini, bisa membacakan membacakan dongeng untuk anak-anak. Semoga bermanfaat, semoga bisa berguna, semoga anak-anak semakin senang, bahagia dengan adanya acara literasi day hari ini. Sementara Ketua Panitia menyampaikan, kegiatan ini digelar dengan mengusung konsep literasi digital sehingga dapat meningkatkan kegemaran anak terhadap kegiatan membaca. Mengenalkan bahwasanya literasi tidak hanya membaca, menulis, dan lain sebagainya, tetapi kita lebih ke bagaimana anak ini bisa suka dengan buku, suka dengan membaca,
apalagi untuk pagi hari ini kita mengenalkan dengan literasi digital. Melalui kegiatan ini, orang tua wali murid diharapkan mampu membacakan buku kepada Ananda dan peserta didik semakin suka beraktivitas bersama buku. Kontributor Sragen, Jawa Tengah, Muhammad Anwar, MTA TV. Ya. Ketika kita melihat anak-anak yang gembira, senang, ini kita juga turut gembira gitu ya. Iya. Generasi kita ini. Atau kamu masih punya anak kecil? Iya, masih. Umur usia berapa? Usia TK sama. Oh, usia TK. Iya, usia TK. Alhamdulillah. Atau juga ada di antara mereka? Tidak kayaknya. beda sekolahan ini. Kan beda kegiatan sekolah. Iya. Dan itu jadi satu kewajiban orang tua ketika kita memiliki putra, kita harus meninggalkan generasi yang kuat. Ya, harus. Tidak dalam arti fisik juga, tapi di sisi lain adalah kuat intelijensianya, kemudian apapun yang membuat bangsa ini jadi kuat, maka di sana itu harus kita tinggalkan melalui anak-anak kita. Iya. Begitu. Apalagi kalau di wilayah cabang-cabangnya gitu ya, minimal ada TK, itu bagus sekali. Kemudian kalau di sore hari ada TPQ, ini juga bagus sekali gitu. Ya. Menandakan generasi kita atau sistem kaderisasi, kaderisasi kita kan berjalan. Betul. Iya. Dan kalau tadi TK ya. Ya, TK. Kemarin itu yang menggembirakan adalah anak-anak SMA MTA. Oh, SMA naik beberapa tingkat ini. Datang ke studio MTA TV. Iya, begitu dan mereka ingin mengerti tentang bagaimana proses produksi yang ada di sini dan mereka kebetulan ada pelajaran bahasa Indonesia yang hubungannya dengan jurnalistik. Jurnalistik gitu. Oh, mereka berarti ada sebagian yang langsung praktek ya menjadi presenter seperti halnya kita ini. Gitu ya. Infonya bacakan saja sebenarnya. Oh, gitu. Ingin belajar dan mengenal secara langsung proses pembuatan berita, sejumlah siswi SMA MTA melakukan kunjungan ke studio MTA TV di Kota Solo, Jawa Tengah. Melihat penyiar membaca berita di televisi tentu bukan hal baru bagi banyak orang ya pemirsa. Lalu pernahkah Anda berpikir sesekali menjadi seorang pembaca berita? Inilah yang dialami para siswi SMA MTA saat melakukan kunjungan ke studio MTA TV di kawasan Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Solo. Tidak hanya menjadi penonton, sejumlah siswi bahkan mendapatkan kesempatan membaca berita di depan kamera. Praktik membaca berita ini merupakan bagian dari kegiatan kunjungan siswa kelas 11 dan anggota ekstrakurikuler jurnalistik SMA MTA agar mengenal lebih dekat tentang konsep pembuatan berita televisi. Kunjungan siswa SMA MTA ke studio MTA TV ini agar siswa mengenal lebih dekat seperti apa studio sebuah pemberitaan atau stasiun televisi berita, yang mana siswa sendiri sudah belajar tentang berita biar mereka tahu secara langsung bagaimana konsep pembuatan berita. Mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru dari praktisi, para siswa mengaku terkesan dan senang dengan kunjungan ini. Saya mendapat ilmu baru, mendapat pengalaman baru, kemudian saya berharap ke depannya mungkin ini bisa menjadi motivasi saya tersendiri jika sebagai jalan karir saya ke depannya. Dalam kunjungan hari ini tuh saya merasa mendapatkan pengalaman baru dan memiliki ketertarikan untuk ke depannya menjadi editor di sini. Melalui kunjungan ini diharapkan para siswa dapat lebih mengenal media dakwah MTA TV serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh saat nanti praktik membuat berita maupun menjadi presenter berita. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Burhan Amrullah, MTA TV. Ya, para siswi-siswi gitu Siswi dari SMA MTA. Mudah-mudahan ada salah satu atau mungkin salah dua yang nanti bisa meneruskan atau bisa terjalin ke sini ya. Dengan ketertarikan mereka belajar kuat insya Allah. Iya, dan kita tahu bahwa media ini akan menjadi lebih besar insya Allah ya. Oleh sebab itu dan pasti akan membutuhkan insan-insan yang lain yang membesarkan, yang ikut nanti
teman-teman ini andil ya, gitu, menguatkan media ini betul, begitu ya. betul. Karena ketika nanti semakin besar maka juga akan semakin membutuhkan SDM yang besar juga, yang mumpuni juga gitu ya, untuk menjadi besar dan bisa diterima oleh masyarakat umum tentunya. Ya. Baik, Miftah Al-Firdaus, sepertinya untuk pagi hari ini kita harus jeda sejenak karena kita akan mencoba mengulik tentang untuk tadi ya Ustadz yang bersamai para siswi kemarin begitu. Bagaimana kegiatan-kegiatan setelah itu pulang dari sini apa yang mereka didapatkan. Gitu. Jadi nanti di sekolah itu ada ulasan-ulasan tertentu mungkin yang akan dilakukan oleh pak gurunya dengan siswanya. Betul, gitu betul, ya. betul. Namun kita lihat dulu ya. Ya, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tentu saja kita masih ada di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih setia ya bersama kami ya pagi hari ini. Hingga nanti jam 10 pagi. Nantinya. Betul, masih ada acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, sebelum break. Betul, kita akan bertemu dengan guru yang kemarin membersamai siswi-siswinya ke studio MTA TV. Ada beliau Ustadz atau Bapak Abdul Wahid, sarjana sastra. Beliau yang mengajar bahasa Indonesia di sana gitu ya. Baik. Sudah terhubung? Halo, assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat Pak Wahid? Ya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Di tengah-tengah ngajarnya ini kita sedikit wawancara dulu. Betul. Ya. Kesibukannya ngajar. Break dulu ya. Siswanya kasih tugas dulu ini. Ya ujian kok. Ujian ya? Oh, ujian aman berarti ya. Ada yang nunggu. Ya Ustadz, mungkin bisa sampaikan terkait dengan kemarin datang itu. Itu agendanya apakah hanya setiap tahun atau memang sudah direncanakan sejak lama? Ya. Kalau agenda berkunjung ke MTA TV itu agenda tahunan karena salah satu materi pembelajaran di materi kelas 11 bahasa Indonesia itu ada materi berita yang mana siswa juga praktik menjadi seorang presenter berita. Ya. Karena seperti itu, saya memilih salah satu dari beberapa kelas yang saya ajar, kemudian saya ajak ke studio MTA TV. Ya. Berarti itu kelas ya kemarin yang berkunjung itu berarti ya? Dan ekstrakurikuler jurnalistik sebagian. Gitu. Ya, bagaimana kesan-kesan untuk siswi yang datang ke sini dengan mengerti langsung ke pekerjaan yang ada di sini, kemudian proses-proses kinerja yang ada di sini. Apalagi mereka juga langsung praktek gitu ya. Nah, ini gimana kesannya mereka? Ya, kalau secara umum mereka senang ya karena bisa mendapatkan ilmu yang langsung dipraktikkan gitu. Dari kalau salah kemarin ada 4 siswa yang praktik membaca berita dengan mereka sangat senang, kemudian bisa ilmu lagi berkaitan dengan bagaimana membaca berita yang karena di kelas pun saya juga meminta mereka untuk praktik seperti itu, cuman ya karena keterbatasan alat sarana prasarana di sini ya tidak secanggih mungkin di studio MTA. Ya. Dan tentu saja ini satu hal yang baru untuk mereka karena kemarin juga ada yang memang pernah siaran di sini ya. Satu anak pernah disiaran di sini, tapi dari 28 siswi yang datang itu berarti 27 lainnya itu baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali. Itu bagi mereka pasti melihat stage atau panggung yang ada di sini. Yang ada di sini. Iya, benar-benar kamera, gitu ya. Lampu dan sebagainya. Ya, itu bagian yang kesan
Pertama kali gitu. Pak Wahid, kemudian berikutnya bagaimana output selanjutnya begitu ya ketika mereka sudah mendapatkan materi tentang jurnalistik, kemudian berkunjung langsung begitu ya ke studio, bagaimana proses berita itu diproduksi sehingga tayang. Harapan berikutnya dari para siswa ini nanti seperti apa Pak Wahid? Ya, nanti mereka mampu membuat berita sendiri, misalnya kegiatan di SMA, bukan mereka mampu si kita dalam mungkin bisa dikirim ke MTA juga seperti program berita siswa. Ya. Berarti bisa jadi nanti akan ada kolaborasi gitu ya, rekan Rudi ya, antara MTA TV dengan anak-anak siswa SMA MTA ketika ada event-event yang ada di SMA misalkan begitu ya. Nanti dikirim beritanya, kemudian nanti kita siarkan, bisa jadi rekan Pak Wahid ya. Saya insya Allah. Ya. Karena kemarin juga disampaikan oleh anak-anak tersebut, saya juga menyampaikan sih, kebetulan dengan saya sih. Oh gitu, iya. Bahkan nanti ketika anak-anak sudah lulus, mereka kan kembali ke daerah masing-masing, ke asal masing-masing. Mereka ketika ada minat seperti Mbak Nur Inayah tadi, itu kan tadi ini bisa jadi jalan karir saya tadi seperti itu. Jalan karir saya. Yang satu pengen jadi editor begitu. Nah itu bagian kita punya harapan-harapan yang bagus di sana. Dan di sana ketika dia ada di wilayahnya, dia juga bisa andil untuk mengirimkan informasi yang di daerah. Seperti hanya menjadi kontributor gitu ya. Betul, di daerah-daerah ketika betul. nanti mereka pulang. Betul, ya. Nah, di sana itu jadi jalan dakwah sekaligus itu akan semakin meningkatkan potensi dari yang dia miliki sekarang ini gitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya di sana kan termasuk ada pelajarannya begitu ya. Di samping ada mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada kaitannya dengan jurnalistik, tapi di sisi lain ada kegiatan ekstrakurikuler di bidang jurnalistik gitu ya Pak Wahid ya. Bagaimana kegiatan-kegiatannya di sana? Kalau yang ekstrakurikuler jurnalistik itu untuk meningkatkan minat bakat siswa di bidang pemberitaan. Pemberitaan di sini ada berita dalam bentuk tayangan, tapi juga berita dalam bentuk tulis. Siswa itu membuat yang sifatnya baik straight news maupun feature. Kemudian kalau memang yang bagus, ya berita di sini masih seputaran kegiatan di SMA MTA gitu. Kalau memang beritanya bagus nanti di website SMA MTA itu dulu sebentar. Ini sudah ke fase yang kedua, yaitu berkaitan penayangan berita atau tayangan. Jadi mungkin kalau siswanya sudah bagus membuat berita, kita bisa berkolaborasi dengan MTA TV. Iya. Ya ini menjadi satu ide atau gagasan yang baik begitu ya. Jadi dari SMA MTA atau dari manapun yang itu notabene lembaga pendidikan MTA itu bisa andil, nanti ada khusus seperti acara khusus yang di sana menayangkan siswa-siswa yang memiliki ini karya-karya video begitu. Bagus, itu kan belum ada. Ini bentuk kolaborasi baru ya, kolaborasi baru. Betul. Suatu saat nanti dari SMA MTA misalkan ada perlombaan jurnalistik, kemudian nanti akan langsung ditayangkan di MTA TV, bisa jadi gitu ya. Latihan reporter, reportase, bisa ini Pak Wahid nanti dikomunikasi lebih lanjut nih kayaknya. Ya itu karena bagian dari memunculkan talenta-talenta baru begitu. Mungkin harapan ke depan untuk Pak Wahid ini apa dengan adanya kunjungan-kunjungan semacam ini di media baik radio ataupun TV? Ya, kalau ke depan untuk siswa biar awalnya mereka biar mengenal tentang media massa itu kan banyak sekali ya. Cetak, tayangan TV, ada siaran radio, kemudian media yang sifatnya digital atau daring. Dari pengenalan ini mereka mungkin akan tergambarkan suatu ide mungkin di masa mendatang, mereka bisa berkiprah di tempat-tempat tersebut. Dan juga memotivasi siswa agar mereka itu bisa berkarya dengan media massa yang, karena kalau hanya sekadar
teori di dalam kelas, tidak ada praktik, kemudian tidak ada apresiasi di luar, mungkin mereka merasa bosan. Nah, dengan adanya apresiasi, misalkan yang mereka itu waktu nilai lebih bagi mereka, itu insya Allah akan berkesan kehidupan mereka di kemudian. Oh, betul sekali. Baik. Ya, baik, terima kasih, Pak Wahid Abdul Wahid atas bergabungnya, dan kita bisa mengerti tentang bagaimana kesan-kesan dari para siswi gitu ya. Siswi ya. Kemudian juga pembimbingnya Pak Wahid ini. Mudah-mudahan di kelak kemudian hari akan semakin tumbuh jurnalis dari SMA MTA begitu. Betul. Terima kasih nih Pak Wahid ya. Selamat beraktivitas kembali ke ngajarnya begitu ya, kalau ada ngajar. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan yang ada di SMA MTA semuanya. Gitu, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa ya. Ini muncul ide baru loh ini. Betul. Wah, betul. Ini, nah, itu ini kan, PR programmer ya. Ya, paling tidak itu juga bagian kita bisa merangkul atau memberikan minat atau memotivasi paling tidak untuk anak-anak ini semakin bisa berinovasi. Suatu saat bisa ada event off air gitu ya, lomba jurnalistik, kemudian nanti finalnya masuk on air, bisa jadi loh ini. Iya, sangat memungkinkan. Di sini kan banyak teman-teman yang dari SMA MTA. Iya. Ada Mas Sadam misalnya. Mas Sadam. Oh ya, Mas Sadam ini SMA MTA ya? SMA MTA. Oh, ya. Alhamdulillah. Terus masih apa lagi? Banyak. Ada Mas Fatih. Oh iya, Mas Fatih SMA MTA. Alhamdulillah. Banyak generasi yang akan muncul begitu ya. Di keahliannya masing-masing di bidang medianya ini gitu. Editor, kemudian host, kameramen dan sebagainya. Ada Mas Ilham. Oh iya, Ilham. Ya, di sosial media ya. Baik. Kali ini informasi berikutnya yang tak kalah penting adalah jelang pilkada. Betul sekali. Ini saya ya yang akan bacakan, baik. Bolehlah. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Solo, Jawa Tengah menerima perlengkapan logistik untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan wakil wali kota 2024 berupa ribuan lembar bilik suara. Sebanyak 3.434 lembar bilik suara tiba di gudang logistik KPU Kota Solo pada Senin siang. Selain itu juga 10 tambahan bilik suara yang nantinya akan dibagikan kepada 856 tempat pemungutan suara atau TPS di 5 kecamatan. Menurut Ketua KPU Kota Solo, perlengkapan logistik pilkada dikirimkan secara bertahap dan dalam kondisi aman sehingga proses distribusi dan sortir berjalan lancar. Kalau kotak dan bilik kan ini kan selesai hari ini, kemudian nanti masih disusul tinta, sampel, tapi nanti kita belum dikonfirmasi gitu, tapi nanti akan dikonfirmasi kalau H-1 misal dari penyedia logistik nanti sudah jadi pasti nanti akan ngabari kita. Kemudian mempersiapkan juga untuk nanti persiapan bagaimana sortir, lipat, skema, tapi kan masih jenjangnya hanya yang paling dekat. Nanti kita sudah menyiapkan di 5 kecamatan ini. Posisinya sudah ready semua, tinggal nanti kapan nanti akan mendistribusi atau mendorong ke wilayah-wilayah PPK, nanti mereka sudah siap. Cuma kita masih menunggu alat kelengkapannya dulu. Bambang juga memastikan setelah seluruh logistik tiba di KPU Solo akan dilakukan pengamanan ketat selama 24 jam dari aparat TNI dan Polri serta Bawaslu. Hingga kini KPU Solo mencatat ada sebanyak 442.976 daftar pemilih tetap. Selain itu, pembaruan data akan terus dilakukan sebelum penyelenggaraan pilkada pada 27 November mendatang. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, itu tadi bilik suara. Bilik suara, karena memang dalam rangka nanti persiapan pilkada. Berapa lagi ya? 2 bulan, hampir 2 bulan lebih tanggal dikit. Berapa sih? Tanggal 27 November kalau nggak salah. 27 November. Ya, jadi memang persiapannya di Kota Solo dan berbagai wilayah. Yang jelas kita berdoa semoga pemimpin yang terpilih nanti amanah. Ini yang terpenting ya. Di berbagai wilayah lah, karena baik gubernur atau wali kota atau bupati gitu. Ya, menyejahterakan rakyatnya. Ya. Dan berikutnya
mungkin settingan sekarang sudah harus pindah ini ya. Saya mestinya yang gitu situ, ya? Nggak situ ya apa-apa. mesti saya. Sesekali lah. Pemirsa, untuk menumbuhkan semangat belajar Al-Quran serta menyiapkan generasi robani, Forum Komunikasi Lembaga Pendidikan Al-Quran MTA Kota Surakarta, Jawa Tengah menggelar berbagai lomba untuk santri. Puluhan santri Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ memeriahkan berbagai lomba yang digelar Forum Komunikasi Lembaga Pendidikan Al-Quran FKLPQ MTA Kota Surakarta. Lomba yang dikemas dengan nama Al-Husna ini bertempat di gedung pengajian MTA di Kampung Petoran, Kecamatan Jebres pada Senin pagi. Sebanyak 77 santri dari 6 lembaga TPQ turut memeriahkan beragam lomba, mulai dari lomba tahfidz dan tartil Al-Quran, khutbah, cerdas cermat Islami dan mewarnai. Menurut Koordinator FKLPQ MTA Kota Surakarta, kegiatan ini menjadi ajang mencetak generasi robani dalam perjuangan dakwah Islam. TPQ yang ada di Kota Surakarta, ada TPQ Jebres 1, Jebres 2, Banjarsari, Laweyan, Sabiliuda, dan juga Pasar Kliwon. Tentu kita mengharapkan adanya generasi yang robani, generasi yang nanti bisa meneruskan estafet dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran dan juga untuk memperjuangkan dakwah Islam secara umum seperti itu. Dari seleksi ini dipilih santri terbaik yang akan mewakili Kota Solo dalam ajang lomba tingkat nasional. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Oh ya, ini dalam rangka mempersiapkan Al-Husna tingkat pusat ini biasanya gitu di berbagai wilayah, di daerah-daerah, perwakilan-perwakilan ini juga menggelar hal yang sama. Dan itu untuk anak ya? Iya, untuk anak. Kalau anak gede yang enggak ada? Iya, ini apa ya? Untuk pemuda, ada untuk pemuda. Oh, muda. Iya, betul kemarin ya aksi. Iya, aksi. Kemudian kalau berkaitan dengan anak-anak, ini juga anak-anak lagi. Ini karena apa ya? Para tunas-tunas, penerus-penerus gitu. Kalau di istilah Satgas ini kan Satgas Tunas gitu. Satgas Tunas. Anak-anak ya, para anak-anak kita, penerus-penerus kita ini. Atau bibit ya. Tunas kan ya. Tunas kelapa. Nah, itu bibit kelapa. Nah, gitu. Ada infonya? Ada infonya berkaitan dengan itu, para Satgas, kemudian adanya juga Satgas Tunas ini. Ada beritanya tentang senam ini. Itu tanggal 16 itu pasti. Betul, beberapa waktu yang lalu. Ya, ada Senin kamu pas MC waktu itu. Iya, di acara yang... sama harinya, lebih pagi aja. Saya bacakan? Oh, silakan. Baik pemirsa, acara senam dan jalan sehat elemen dakwah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah diwarnai kehadiran Satgas Tunas atau Satgas Usia Anak-anak sebagai generasi penerus di waktu mendatang. Seperti inilah kemeriahan acara silaturahim elemen pendukung dakwah MTA beserta Satgas Tunas. Acara diisi dengan kegiatan senam di halaman gedung pengajian MTA Torio Bendosari Sukoharjo dilanjutkan dengan jalan sehat. Kehadiran Satgas Tunas yang masih berusia anak-anak ini ke depan diharapkan bisa meneruskan tugas kesatgasan di masa mendatang. Kami sebagai pengurus perwakilan mengharapkan Satgas Tunas ini untuk melanjutkan tugas-tugas kesatgasan yang mana akan mengawal elemen dakwah di perwakilan Kabupaten Sukoharjo. Sementara menurut Komandan Satgas MTA Sukoharjo, kegiatan ini digelar untuk menguatkan silaturahim dan kebersamaan antar elemen pendukung dakwah di Kabupaten Sukoharjo. Jadi tujuan kami untuk mengadakan senam dan jalan sehat ini adalah untuk menjalin persahabatan atau silaturahmi antara elemen. Jadi elemen di MTA itu semuanya bersatu, bisa bersatu, maka dengan senam dan jalan sehat ini harapan kami bisa bersama-sama dalam menjalankan tugas dalam fisabilillah. Salah seorang anggota Satgas Tunas, Akso Nasrul Gifari, mengaku senang dapat bergabung menjadi elemen dakwah MTA dan mengikuti kegiatan ini. Senang, seru karena dapat bersilaturahmi dengan teman-teman MTA. Kedepan diharapkan keterlibatan Satgas Tunas dapat menjadi langkah awal memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai kegiatan dakwah kemanusiaan yang dijalankan Majelis Tafsir Al-Quran. Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Amar Muktasim dan Miftah Habib Fadlur Rahman, MTA TV.
Wah, ini para satgas harus sehat ini gitu ya. Ya, harus kuat tuh. Tidak harus satgas dong. Kita pun juga harus ya. sehat. Wah, begitu. Harus periksa lagi nih tensinya. Ya, perut-perut harus mengecil. Gitu. Iya, harus mengecil. Ini Ya. udah mengecil insya Allah. Karena Sudah jasnya ngecil. yang kegedean ini. Iya. Dan yang pasti tuntas sudah tugas persoalan kita ya. dan juga informasi-informasi 7 informasi sudah kita dapatkan dan mudah-mudahan ini akan memberikan khasanah keilmuan dan membuka cakrawala pandang kita terhadap informasi-informasi terkait dengan MTA, kemudian informasi-informasi yang lainnya pula. Dari luar juga begitu, tentunya. Gitu ya. betul. Baik pemirsa, MTA TV dimanapun Anda berada, akhirnya kami undur diri. Saya Miftahul Firdaus. Dan saya Rudi Herfianto. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi seruput kopinya, cermati infonya.